Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Kesehatan, damai sejahtera dan sukacita menjadi milik orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan di hari-hari terakhir ini. Saudara, kita hidup, firman Tuhan mengatakan bahwa pada zaman akhir kehidupan manusia akan menghadapi masa-masa yang sukar. Ada seseorang yang memberikan WA kepada saya, yang mengirimkan satu statement di dalam bahasa Inggris, "This is the time of strange time." Waktu yang aneh, waktu yang penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan. Saudara, itu menggenapi firman Tuhan. Hari-hari ini kita gereja menghadapi, seluruh dunia menghadapi krisis, menghadapi resesi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus tidak akan mengalami resesi. Yang percaya katakan amin. 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 Yang percaya katakan amin. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu seri khotbah kelanjutan daripada minggu yang lalu. Kalau saudara mengingat pesan Tuhan minggu yang lalu, saudara, bahwa saya menyampaikan pesan Tuhan berbicara tentang three God value of life, atau 3 nilai kehidupan yang bernilai emas, atau 3 kehidupan, 3 jenis kehidupan atau orang-orang yang memiliki value atau memiliki nilai yang mulia. Yang pertama adalah kalau dia hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, kalau mereka dalam hidup ini menjalankan visinya Tuhan, bukan visinya sendiri. Hidup dengan destiny, hidup dengan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita hidup dengan finishing well, menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan baik, menjadi pemenang. Nah, saya akan mendalami yaitu tentang bagaimana kehidupan yang diberkenan Tuhan. Jadi saya akan menyampaikan satu topik, hidup diperkenan Tuhan, dan saya akan lebih menyelidiki, menyampaikan dari perjanjian baru. Ya, minggu yang lalu saya menyampaikan dari perjanjian lama. Tetapi bagi saudara, kita akan menelusuri, karena kata berkenan ini terserak di seluruh Alkitab. Dan saudara, ini menjadi satu poin yang sangat penting di mata Tuhan, yang harus gereja atau umat Tuhan mengerti dan memahami. Saudara, di hari-hari yang penuh dengan challenge seperti ini, saudara, perubahan kehidupan begitu cepat. Bahkan saya membaca salah satu hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Mereka mensurvei kehidupan di seluruh dunia dan bekerja sama dengan lembaga penelitian dari luar negeri, saudara, yaitu sampai minggu kedua, dampak daripada kehidupan banyak orang karena COVID, saudara, itu secara luar biasa mempengaruhi dan merubah banyak kehidupan orang. Dan saudara, dari hasil survei itu, jadi COVID ini sudah membawa kekacauan, kegoncangan di sisi ekonomi secara luar biasa. Banyak orang, saudara dalam Tuhan,
bukan lagi dari hasil penelitian, bukan lagi cemas. Jadi terjadi shifting, perubahan. Kecemasan bergeser karena sudah 6 bulan. Saudara, dari bulan Januari sampai bulan Juli bergeser dari takut kepada COVID, itu prosentasenya menurun, saudara, menjadi cemas karena lebih takut kalau krisis ekonomi. Ini seluruh dunia. Kalau mengalami takut kelaparan. Kalau beberapa bulan-bulan awal, saudara, banyak orang takut kena virus ini. Tetapi ternyata hasil penelitian persentase, saudara, itu sekarang tingkat itu menurun di bawah 40%, kemudian yang takut kepada cemas masalah ekonomi itu naik di atas 40%. Terjadi perubahan. Tapi saya berdoa saudara tidak takut di sini. Amin. Amin. Saudara, orang-orang yang dijaga oleh Tuhan. Amin. Saudara, ini realitas keadaan dunia. Kita matanya, saudara, matanya 2. Ya. Tapi saudara, kalau saudara suka membaca, suka melihat berita-berita ini, kita bisa melihat ujung-ujung dunia di mana saja. Betapa banyak orang sedang mengalami krisis. Di Indonesia saja, saudara, kurang lebih 7 juta orang kena PHK. Itu lebih kecil daripada orang yang kena COVID. Berapa yang kena COVID? Kurang lebih 36.000. Tapi yang kena virus ekonomi jutaan. Belum dunia. Jadi Tuhan mengizinkan kegoncangan ini terjadi. Terjadi yang namanya shifting. Terjadi mengenai perubahan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, saat ini orang-orang harus berhikmat. Banyak orang harus hidup berhikmat. Banyak orang harus hidup dengan hati-hati. Dan orang harus pesimis. Menjaga stamina kesehatan, stamina pikiran, stamina mental, stamina spiritual, bahkan bisa menjadi pemenang. Katakan pemenang. Saudara, kita harus menjaga kehidupan kita. Saudara harus menjaga kehidupan keluarga saudara sendiri. Saudara harus menjaga kawanan-kawanan di dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara harus menjaga kehidupan pribadi. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga kesehatan, menjaga mental, dan banyak sekali. Saudara menjaga keluarga saudara supaya memastikan jangan kelaparan. Saudara juga menjaga hidup saudara sendiri supaya memastikan saudara tidak hidup ngawur, hidup sia-sia. Tetapi hidup di hari-hari yang seperti ini, kita hidup benar-benar efektif, benar-benar produktif, benar-benar saudara itu hidup yang berbuah, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan yang penuh kesulitan ini. Yang mengerti katakan apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang membuat sebenarnya orang itu bisa sukses di masa-masa kesulitan seperti ini? Ada banyak hal. Tetapi yang paling penting Bapak Saudara, yaitu kalau orang itu hidupnya ditenang. Yang percaya kata yang kalau saya sampaikan kata dikenal dalam kafatnya setelah orang yang diterima oleh Tuhan, orang yang dihormati oleh Tuhan, orang yang saudara yang disukai oleh Tuhan. Hidup, gaya hidupnya, segala macam kerinduan, pikirannya, dan seterusnya. Tetapi pagi hari ini saya akan mengajak saudara tentang pendalaman di dalam perjanjian. Bagaimana kita hidup diperkenan. Karena orang yang diperkenan Tuhan, Bapak Saudara,
orang itu akan memiliki masa depan yang baik. Yang percaya katakan amin. Orang yang diperkenan Tuhan, orang yang hidup dikenan oleh Tuhan, maka dia pasti hidupnya itu memiliki masa depan yang baik, sekalipun dunia penuh dengan kegoncangan. Nah, baik saudara Islam Tuhan, kata berkenan di dalam perjanjian baru dari kata Yunani yaitu aris, artinya orang yang blessing to the Lord, orang yang acceptable, orang yang respected, orang yang menyenangkan Tuhan, orang yang diterima Tuhan, orang yang dihormati oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka, kita melihat Yesus di dalam perjanjian baru, Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Mari kita membaca bersama-sama Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji Tuhan. Bapak saudara, di dalam firman Tuhan ini mengatakan ketika Yesus dibaptis, ada tanda yaitu seperti burung merpati hinggap kepada Yesus, dan itu adalah simbol daripada Roh Kudus. Saya menyampaikan saudara, burung merpati adalah burung yang tidak punya empedu. Jadi burung itu tidak, kalau empedu itu pahit sekali. Kalau saudara menyembelih atau memotong satu hewan, ya, kemudian seperti burung, ternak, apa saja kemudian pecah empedunya, maka seluruh bagian itu tidak bisa dimakan karena pahit. Jadi saudara, simbol burung merpati adalah simbol ketulusan. Jadi tidak ada kepahitan di dalam kehidupannya. Saudara, ketika Yesus dihinggapi Roh Kudus, kemudian ada suara dari surga. Kesaksian dari Bapa dikatakan, inilah anakku, dia adalah the Son of God, bahwa kepadanya lah aku berkenan. Jadi bagi saudara, Yesus menjadi pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi teladan, menjadi contoh yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana orang hidup, bagaimana kita harus hidup di hadapan Bapa. Bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Bapa. Bagaimana saudara kita harus hidup menyenangkan Tuhan. Dengarkanlah Dia. Artinya Dia menjadi patokan. Yesus menjadi ukuran. Yesus menjadi standar hidup. Kalau saudara kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan yang tidak melihat. Allah menyatakan diri sebagai pribadi yang imanen dan transenden. Dia tidak terbatas, tetapi Dia juga hadir. Dia jauh, tetapi dalam Yesus Dia dekat. Bahkan kita bisa meraba, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan kehadirannya. Para murid-murid bisa makan bersama-sama, face to face, physical. Matanya secara fisik bisa melihat bagaimana Yesus menjelentrehkan atau menggambarkan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, maka kita bisa melihat kalau kita mau hidup diperkenan. Dari perjanjian lama itu Daud, ada banyak terserak orang-orang yang hidupnya berkenan. Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang disukai, yang bisa berjalan bersama Tuhan. Ingat saudara bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak layak untuk bisa datang kepada Tuhan, sehingga tidak diperkenan. Jadi sebenarnya semua anak keturunan Adam itu tidak berkenan
Makanya dia diusir dari Taman Eden. Taman yang penuh dengan limpah, yaitu penuh dengan blessing. Tapi sudah dalam Tuhan ada pemulihan. Maka di dalam perjanjian baru, Bapak Saudara, saya akan menyampaikan beberapa bagaimana kita berkenan. Bagaimana saudara kita berkenan. Karena kita sudah menjadi anak keturunan Adam. Dulu kita sudah terserak jauh memusuhi Allah. Kitab Efesus menyatakan kita adalah musuh Allah. Ya, Rasul Paulus menulis banyak surat, kita adalah hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, dan seterusnya. Dan yang pertama, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa diterima atau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Saudara, yaitu menerima dan percaya kepada Injil bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi percaya kepada Injil bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari kita akan membuka firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 15 ayat yang ke-16. Mari saudara kita akan lihat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ya, kita akan baca bersama-sama Roma 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Bapak Saudara, jadi melalui pemberitaan Injil, Paulus mengatakan oleh kuasa tanda mujizat oleh kuasa Roh Kudus dalam ayat 19. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Lirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Supaya apa? Bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa bukan Yahudi. Melalui pemberitaan Injil, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi diterima oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Saudara, kata berkenan ini tidak main-main. Tidak ada orang yang hidup bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang hidupnya, saudara, di dunia ini. Daud saja dicatat sebagai orang yang berkenan. Dalam terjemahan lain, walk with God. Orang yang bisa berjalan bersama Tuhan. Nanti saudara tahu ada orang keturunan Adam, yaitu yang bernama Henok. Setelah umur 65 tahun, Henok ini dia setelah melahirkan punya anak Metusalah. Dia hidupnya berubah dan hidupnya dia berjalan berkenan di hadapan Tuhan selama 300 tahun. Jadi saudara, tidak ada seorang pun tanpa grace anugerah Tuhan yang bisa hidupnya berkenan. Termasuk kita semua yang hadir. Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan tahu siapa orang tua saudara. Tuhan tahu saudara anak keturunan siapa. Tuhan tahu kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudara sebenarnya tidak ada seorang pun yang mencari Allah, yang mencari Tuhan, yang mencari kebenaran. Banyak orang tersesat bahkan sampai hari ini. Tetapi saudara, Injillah pintu. Jadi Injil adalah the key. Kabar baik di dalam Yesus Kristus yang Paulus sampaikan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan dia akan datang yang kembali kedua kali untuk menjemput gereja. Orang yang percaya kepada Yesus dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi persembahan yang
bisa diterima. Saudara, jadi ibadah kita ini, saudara, banyak orang beribadah. Ada yang kepada gunung itu, pohon itu, Tuhan ini, Tuhan itu, ada banyak dewa, banyak roh, banyak ilah di dunia ini, saudara. Tetapi hanya Yesuslah yang menunjukkan Allah yang benar. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesuslah yang menunjukkan yang disebut monoteisme yang sejati, yaitu Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan menciptakan semua manusia di muka bumi ini. Dan Dialah yang pemilik, mengontrol kehidupan ini, termasuk kegoncangan-kegoncangan yang terjadi. Di dalam kitab Ibrani, Yesuslah yang menopang dunia ini sampai hari ini. Seluruh ciptaan ada di tangan dan genggaman Yesus. Nah, saudara, orang tidak bisa beribadah berkenan kalau tidak ada korban. Jadi Yesus sudah menjadi korban. Inti daripada berita Injil, saudara, bahwa Yesus sudah mengorbankan hidupnya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, supaya kita bisa hidup berkenan, menjadi persembahan yang berkenan. Jadi saudara, seperti yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, bahwa kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Kenapa? Karena terima Injil, terima Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan baik saudara. Perbuatan baik kita ini seperti lap, kain lap yang kotor, kain yang ada di dapur. Tetapi Yesus membasuh dengan darah. Coba kita baca juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Baca bersama-sama ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara, jadi firman Tuhan katakan melalui Injil Kristus bahwa ini adalah disebut masa perkenanan. Jadi orang yang menerima Injil Kristus, menerima Yesus, maka dia akan diterima oleh Tuhan. Dia akan diperkenan oleh Tuhan. Ibadahnya akan diperkenan oleh Tuhan. Saudara, banyak orang juga beribadah, tapi persoalannya apakah yakin bahwa ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan? Tetapi firman Tuhan memberi jaminan, saudara, sesungguhnya ini adalah waktu perkenanan itu. Jangan sia-siakan. Jangan membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Kenapa, saudara? Karena sejak Yesus naik ke surga sampai hari ini, sampai akhir zaman, ini yang disebut dengan masa anugerah, masa perkenanan. Orang yang mencari Yesus, orang yang berlari kepada Yesus, orang yang berteriak minta tolong kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Di masa-masa krisis, dunia sedang mengalami krisis. Ini lebih dahsyat daripada 2008, sudah lebih dahsyat. Amerika pernah mengalami krisis yang luar biasa tahun 26 sampai tahun 2030. 1926-1930, saudara, sebelum Perang Dunia Kedua, saudara. Ada banyak sekali orang-orang mengalami PHK, saudara. Tetapi ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Saudara, kita mau lari kepada siapa? Yesuslah tempat pelarian bagi orang yang percaya. Karena hari ini adalah hari-hari perkenanan itu, yang percaya katakan amin. This is the time, waktu daripada perkenanan, acceptable time
Firman Tuhan katakan, waktu di mana Tuhan menerima semua orang yang bertobat. Artinya waktu ini akan habis, saudara. Ada waktu di mana perkenanan itu tidak ada. Maka saudara, waktu ini adalah kesempatan Tuhan menerima siapa saja yang bertobat. Yang mengerti katakan apa? Tuhan menerima siapa saja yang mau berbalik dari kegelapan kepada terang, dari hidup kesia-siaan kepada kebenaran. Dan saya percaya hari-hari berkrisis ini banyak orang bertobat, percaya Yesus. Amin. Yang dulunya dia, saudara, suam-suam kehidupan rohaninya atau dingin dengan Tuhan. Saya percaya ketika banyak sekali firman Tuhan disampaikan melalui media, saudara, melalui YouTube, melalui banyak sekali ya media-media yang ada, orang mendengar tentang Yesus, yang terbuka hatinya, orang itu akan diselamatkan. Ini waktu perkenanan, acceptable time. Ini adalah waktu di mana Tuhan juga akan menolong orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Dia akan menolong dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saudara, hidup yang paling luar biasa dalam hidup ini, kalau orang itu diperkenan Tuhan. Kalau hidup saudara diperkenan Tuhan. Kalau masalah kaya, masalah terkenal, masalah jabatan dan sebagainya, saudara, di hari-hari terakhir ini banyak orang kehilangan jabatan, banyak orang kehilangan posisi, banyak orang kehilangan propertinya, menyusut. Karena memang itu bisa digoncangkan. Itu bukan emas, itu bukan sesuatu yang mulia, itu hanya temporer, saudara. Tapi banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan, mengejar sesuatu menjadi yang utama, bahkan sampai mati, sampai stres, sampai depresi. Mereka tidak mengenal kesejatian itu, yaitu Tuhan yang hadir dalam hati saudara, dalam hati saudara. Amin. Orang yang percaya Yesus, saudara, engkau tidak yatim piatu. Amin. Halo, orang yang percaya Yesus, engkau tidak sendirian. Amin. Amin. Orang yang percaya Yesus, engkau tidak hidup sebagai yatim piatu, terlantar. Tidak. Tuhan menyertai. Tuhan tahu pergumulanmu. Amin. Amin. Tuhan juga berkata siap menolong siapa saja yang berseru-seru kepadanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Aku akan menolong engkau, karena hari ini adalah hari perkenanan itu. Inilah hari, saudara, dunia menghadapi krisis. Banyak orang tenggelam, tsunami. Saudara, yang ditakutkan banyak orang kalau sudah krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Ini yang ditakutkan banyak orang. Makanya negara itu berjaga-jaga. Kita berdoa untuk bangsa ini. Amin. Kita berdoa setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Itu nomor satu, saudara. Bagaimana cara kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Percaya Yesus. Kalau saudara selama ini ragu-ragu kepada Yesus, sampai saja jadi orang Kristen, dia juga malah lebih baik tuh tetangga saya tidak percaya Yesus kelihatannya. Saudara, hati-hati. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa ke surga kecuali melalui aku. Itu adalah satu eksklusif daripada firman Tuhan. Ada banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jalan ke surga dalam perkenanan hanya melalui Yesus. Amin. 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 Jesus Christ dijelaskan di dalam Injil Yohanes. Dia adalah the Son of God. Dia adalah firman Allah yang kekal, yang sejak dalam peristiwa penciptaan dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dia memelihara semua ciptaannya. Dia menopang segala yang ada. Terseret dari seluruh kitab firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara akan menemukan siapa Yesus Kristus. Jiwa saudara yang percaya kepada Yesus tanggung oleh Yesus. Amin. Apalagi kehidupan di dunia ini.
Jangan takut, katakan jangan takut. Yesus berkata, burung di udara, dia berikan. Rambut di kepalamu pun Tuhan tahu jumlahnya. Tapi kalau sudah saya kasih warna merah, hijau, coklat, apakah Tuhan masih tahu mana merah, mana hijau? Tahu! Sudah dalam Tuhan, jangan bingung-bingung itu. Tuhan tidak pernah bingung. Ada banyak orang sekarang ini juga, ya sebelum COVID, suka operasi, hidungnya kurang mancung, atau kemancungan dimasukkan ke dalam, tidak bersyukur dengan dirinya sendiri, ciptaan, tidak menerima identitasnya belum jelas. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, jadi menerima Yesus, menerima Injil. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara sudah menerima Yesus, maka kita harus hidup karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Maka saudara, kita wajib hidup dipimpin oleh Roh Kudus kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Roma 8. Ya, kita akan baca ayat yang ke-8. Atau kita akan baca dari ayat 1, ayat 2, kemudian kita akan loncat ayat 7 dan ayat 8. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bagi mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Saudara, ini adalah next step daripada kehidupan Kristen, adalah live by the Holy Spirit atau hidup oleh Roh. Setelah Bapak Saudara kita ini diselamatkan oleh anugerah melalui Injil Yesus Kristus, maka kehidupan selanjutnya adalah kita harus hidup bagaimana. Dalam perjanjian baru mengajarkan ada orang hidup dalam daging, ada orang yang hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam daging hidup oleh the flesh. Flesh itu adalah hidup menurut hawa nafsu, hidup menurut keinginannya sendiri. Nah saudara, tidak mungkin kita, firman Tuhan katakan, hidup berkenan kepada Allah, karena orang yang hidup dalam daging, dia memusuhi Allah. Kitab Ibrani, kitab juga Galatia menjelaskan bahwa hidup dalam daging adalah hidup dalam hawa nafsu. Jadi saudara, ketika orang percaya Yesus, dia harus hidup oleh Roh Kudus. Katakan hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Terjadi shifting, terjadi perubahan, terjadi yang namanya berbeda lagi, yang memimpin hidup, yang dominan dalam diri. Saudara harus mulai mengerti bahwa saudara ini hidup, selama ini hidup menurut insting pikiran saudara, atau saudara hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara, di dalam perjanjian lama, Daud hidup oleh roh. Ketika dia pernah dia jatuh dalam dosa. Orang yang hidup dalam Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus juga belum berarti bahwa dia sempurna. Itu dinamika. Tetapi Daud dia dalam doanya, Tuhan jangan ambil rohmu dalam hidupku. Jangan mengambil rohmu dalam hidupku. Jadi saudara, Daud tidak mau kehilangan Roh Kudus. Saudara, anak-anak Tuhan, kita menghadapi challenge, tantangan bukan luar saja, tetapi manusia di dalam diri saudara sendiri untuk bisa bertumbuh, untuk hidup diberkati Tuhan, untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup dikenan oleh Tuhan. Saudara, kita setiap hari harus mengubah yang namanya gaya hidup kita. Siapa yang menuntun kehidupan kita? Saudara harus peka dengan siapa yang
memimpin hidup saudara. Firman Tuhan katakan kita harus hidup oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Oleh hidup Roh Kudus, dia akan berbuah-buah. Ada kasih, ada 9 buah. Ada kebaikan, ada kemurahan, ada sukacita, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Itu adalah buah-buah daripada Roh Kudus. Di hari-hari yang jahat ini, saudara, di hari yang penuh tantangan ini, saudara, kita justru harus hidup ya, mengandalkan Tuhan, yaitu melalui hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Itu yang dikenal Tuhan. Kalau kita hidup oleh daging, saudara salam Tuhan, kalau saudara hidup oleh hawa nafsu, maka firman Tuhan katakan engkau akan mengalami kematian. Karena keinginan daging adalah maut, dan keinginan daging adalah permusuhan terhadap Allah. Jadi kalau saudara, dan setiap hari makanya harus membangun kehidupan rohani kita. Setiap hari harus membangun keintiman kita melalui kedisiplinan rohani. Saat teduh, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memiliki waktu saat teduh mendengar suara Tuhan. Tuhan itu berbicara sampai hari ini, bahkan dengan hal-hal yang kecil. Tuhan itu kadang-kadang saudara tidak saudara lengah saja. Tuhan itu bisa memberitahu ada hal yang tidak beres dalam kehidupanmu, atau ada yang tidak beres dalam kehidupan rumah tangga, atau ada yang tidak beres dalam kehidupan lingkungan. Saudara, saya punya pengalaman beberapa hari lalu. Saudara, 3 atau 4 hari yang lalu, ketika saya sedang berdoa, kami belajar, kemudian kami ngobrol-ngobrol dengan malam hari, sharing banyak hal. Kemudian sampai jam 10 lewat seperempat, kurang lebih jam 10 lewat seperempat. Tiba-tiba hati saya itu tidak nyaman, tidak ada rasa tenang. Itu malam, saudara. Karena saya harus mengecek itu tempat ikan itu, saudara. Jadi kita ada beberapa kolam, 2 kolam, kemudian ada 3 untuk lele, saudara. Tiba-tiba ada satu gerakan di mana saya sebenarnya udah capek, mau tidur, mau istirahat. Tapi ada rasa tiba-tiba dari hati, ada suara, kamu harus cek itu kolam itu. Saudara, akhirnya saya bilang ke istri saya akan lihat. Saya lihat, saudara, sampai di sana, di rumah sebelah, yaitu di rumah asrama Rai. Saya lihat apa yang terjadi. Itu kolam yang ikannya waktu itu kita tanam 1000 ekor, masih kecil-kecil. Ya, ada beberapa yang sudah mati, saudara. Itu kolam itu mau jebol karena bunyi rengkat. Airnya itu kepenuhan, saudara. Dan konstruksi daripada terpalnya itu belum maksimal, belum pengalaman lah yang membuat. Itu sudah keren mau jebol dan sebagian air sudah. Saudara, kalau sampai saya terlambat, saya pikir kalau saya tidur aja sampai besok pagi, itu semua ikan sudah habis dan mati semua. Sudah tahu di sana sudah punya gambar. Saudara, itu terlambat 10 menit saja, itu sudah jebol. Tapi saudara, Tuhan rupanya hal yang sederhana saja. Saudara, Roh Kudus kadang-kadang berbicara sangat sederhana, tapi itu adalah simpel. Kalau saudara hidup ini, kalau saudara tidak hidup dalam Roh Kudus, orang yang hidupnya hancur. Banyak orang Kristen yang hidupnya kembali ke dunia. Banyak orang yang frustasi. Tuhan tidak tolong, seperti ini dan sebagainya. Saya sampaikan, kita harus menjaga kehidupan saudara hidup orang. Salah satu Roh Kudus malam ini itu saudara setiap pagi untuk berdoa inti dengan menjaga kepekaan. Jangan urusin air dulu, jangan urusin yang lain dulu, saudara. Urus hubunganmu dengan Tuhan yang percaya. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan? Yang ketiga, hidup oleh iman. Katakan hidup oleh iman. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 6.
hidup oleh iman. Katakan hidup oleh iman. Saudara, kenapa Henok akhirnya diangkat oleh Tuhan? Karena Henok di sini di firman Tuhan katakan, ya, di dalam ayat yang ke-7, di dalam ayat yang ke-5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan. Tetapi di dalam Kejadian, saudara, kitab Kejadian pasal yang ke-5 tentang kehidupan Henok, bahwa di situ disebut karena Henok berjalan bersama Tuhan. Walk with God. Artinya Henok memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Jadi saudara, hari-hari ini penuh dengan challenge. Saudara menghadapi banyak tantangan. Tantangan ekonomi, tantangan pendidikan, tantangan kehidupan sosial, tantangan usaha, di dalam bekerja, bahkan bergereja menghadapi tantangan. Untuk orang beribadah sekarang ini, orang diliputi dengan ketakutan, orang diliputi dengan intimidasi, dan banyak sekali saudara challenge yang lain. Saudara, ini butuh yang namanya iman. Amin. Mengerti katakan? Amin. Segala tindakan kita harus dengan iman. Amin. Orang yang tidak beriman tidak berkenan. Saudara dalam Tuhan, iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat secara fisik. Tetapi saudara mengharapkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau orang berharap, maka ada dua kemungkinan. Dia akan diliputi kecemasan, kekhawatiran, atau keyakinan dia akan menerima. Siapa yang bisa memberkati saudara? Siapa yang bisa menuntun kehidupan saudara ke dalam jalan masa depan yang penuh dengan gila gemilang, masa depan yang sukses? Tidak ada yang tahu saudara misteri kehidupan ini kecuali hanya Tuhan yang tahu, yang mengerti. Berkat itu misteri. Ada saya mengunjungi Pak Tata sekeluarga saudara. Dia bersaksi tentang kehidupan, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kemudian ada orang yang berkunjung beberapa bulan, beberapa minggu sebelumnya, dia bersaksi, Pak Tata, kita tak bisa mengalami seperti ini. Kebaikan Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Hari saya ke sana saudara, rumahnya sudah gedung makro kalau orang saya bilang. Kok bisa? Saya sampaikan, orang yang menyampaikan begitu karena dia belum mengerti bahwa hidup ini misteri. Blessing dari Tuhan ini adalah misteri. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada orang yang berkenan. Yang mengerti kan? Siapa saja. Kalau orang hidup beriman, mencari Tuhan, sungguh-sungguh orang beriman itu mencari, seek the face of the Lord. Carilah wajah Tuhan setiap hari. Carilah wajahnya selalu. Kalau saudara bisa main gitar, mainkan gitar saudara. Petiklah gitar saudara dan berikan penyembahan yang terbaik. Hidup saudara kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Dan dengarlah suaranya, intim dengan Tuhan. Saudara, bicara keintiman, saudara yang sudah menikah pun kehilangan keintiman dengan istrimu kalau engkau tidak berjalan bersama-sama dan tidak bercakap-cakap, tidak berkomunikasi dengan suami atau istri. Engkau kehilangan keintiman dengan anak-anakmu kalau engkau tidak berkomunikasi dengan mereka. Saudara, dengan Tuhan lebih lagi. Kalau saudara sudah dekat dengan Tuhan, sampai akhirnya saudara Henok ini tiba-tiba dia sudah dibawa ke surga. Jadi ada Elia dan Henok yang tidak pernah mengalami kematian. Kalau Musa itu masih diperdebatkan, memang kuburannya tidak ada. Tapi saudara saking intimnya dengan Tuhan, dia menyatu dengan Tuhan, diangkat. Kalau Elia itu pakai kereta saudara, langsung kereta berani naik ke surga. Siapa yang mau? Angkat tangan. Puji Tuhan. Pak Heru paling pertama. Tapi ada waktunya, saya tidak tahu Pak Heru.
Tapi semua akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Entah balik kematian atau langsung. Karena saking intimnya, saudara. Saking dekatnya dengan Tuhan. Kedekatan itu adalah bicara spirit. Makanya Gesper, kamu harus bisa lihat dekat dengan siapa. Kalau engkau dekat dengan hantu, maka wajahmu akan menjadi seperti hantu. Kalau engkau dekat dengan Roh Kudus, maka kuasa wajahmu akan memancar seperti Yesus. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan harus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup dengan iman. Saudara, beberapa saya kadang-kadang saya menguji hidup saya menguji. Saya juga diuji sama Tuhan. Saya ngalami, saudara. Jadi saya mendengar suara Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan, maupun melalui secara langsung audible atau melalui kesan. Suara Tuhan itu halus. Kadang-kadang Mazmur menggambarkan suara Tuhan itu seperti guntur keras sekali, tapi juga bisa lembut sekali. Beberapa sekira 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kami punya grup teman-teman dari kelas dari sekolah kita kami. Sudah juga beberapa kali itu sudah diupload tentang karena ada kebutuhan pekerjaan Tuhan di sana untuk membeli peralatan untuk kelas online. Itu nilainya sampai 50 juta. Jadi seluruh alumni bisa dibagikan. Saya melihat sudah ada beberapa kali orang sudah diupload, kemudian sampai teman-teman sekian, ada yang 100.000, ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta. Pokoknya sudah dan sudah terkumpul sekian belasan juta. Kemudian Tuhan berbicara, kamu mau kasih? Sudah sekali Tuhan. Saya melihat itu pekerjaan Tuhan yang baik. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya akan persembahkan. Saya mentaati, kudus. Saya melangkah dengan iman, saya persembahkan untuk bekerja. Saya selalu Tuhan, tapi Tuhan orang yang tidak, saudara, menggunakan akal kalau untuk pekerjaan Tuhan. Kalau orang hanya mendengar suara Tuhan dan berjalan dengan iman, kadang-kadang logika kita nanti untuk ini dan sebagainya. Saya bilang, saudara, saya langsung sempat saudara itu tertunda beberapa hari, sempat tertunda beberapa waktu, tetapi kok rasanya tidak sejahtera saya ini, saudara. Itulah akhirnya saya pray, saya blessingkan, saya kirim, saya transfer saudara senilai rupiah sekian. Dengan Tuhan, saya ada merasakan damai sejahtera. Dan di situ saudara, saya belajar hidup dengan iman. Kami hidup belajar mengajari anak-anak Rai ini untuk belajar hidup dengan iman, bergantung sama Tuhan, taat sama Tuhan, banyak berdoa, banyak mengandalkan Tuhan, dan banyak bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu Tuhan. Luar biasa, di masa krisis Tuhan mengembalikan apa yang saya taburkan. Itu bisa 20 kali lipat. Amin, saudara. Amin. Hidup dengan iman. Haleluya. Saudara akan tetap diberkati Tuhan. Amin. Saudara tidak akan mengalami krisis dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara akan menjadi saluran berkat buat orang lain. Amin. Selalu ada sumber mata air, sumber kehidupan yang tidak pernah kering, yang saya katakan. Amin. Saudara, kami mengalami semua. Saya merindukan saudara di sini jemaat Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Karena apa? Orang yang bergantung kalau dia hidup oleh iman seperti ini, intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara tidak akan menjadi hidup
ya hidup tanpa anugerah, tetapi sudah akan hidup dalam blessing anugerah. Kalau sudah hidup dalam iman seperti Henok, malah sampai diangkat ke surga. Haleluya, amin. Itu bicara apa? Berkat Allah yang luar biasa. Saudara, kalau kita diizinkan di dunia ini, ingat, kita harus menjalankan visinya. Amin. Kita juga harus menyelesaikan hidup ini dengan finishing well, yaitu kehidupan yang baik. Kita semua, saudara. Jadi ini pesan, ya, 3 pesan bagaimana kita hidup berkenan. Yang pertama apa? Menerima dan percaya kepada Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah yang pertama. Kan saudara, kalau saudara belum terima Yesus sungguh-sungguh, kamu terima Yesus sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan, mak, saya mau. Saya mau Hidup setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga apa, saudara? Hidup oleh iman. Saudara tidak perlu khawatir. Amin. Burung udara dipelihara. Amin. Tuhan selalu memelihara. Di masa krisis Elia dengan janda Sarfat, dengan burung gagak, saudara pun dipelihara oleh Tuhan dengan segala macam cara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam kanan kiri, ayo hidup terus mengejar perkenanan itu.